Kalau menurut aku sendiri, bukan aku membanggakan diri aku sendiri ya, karena Kalian jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya. Gratis loh. karena mama aku juga, dia itu guru PAUD. Mama aku udah berpuluh-puluh tahun di dunia pendidikan, jadi mama aku lebih paham. Jadi aku tuh nggak so tahu gitu. Ketika aku ngomong kayak gini, aku juga sharing dulu sama mama aku. Aku bilang ada yang DM aku kayak gini gini gini, ada yang ngomong kayak gini gini gini, dan ya banyak lah yang mama aku bilang gini dulu, aku mau bikin konten tentang orang, ya jangan ngeremehin guru TK. Mama aku ya support aja, karena mungkin mama aku lebih banyak pengalamannya dibanding aku, karena mungkin sekarang lebih canggih ya, jadi ya bisa disebarluaskan seperti ini, biar orang yang berbicara berbicara meremehkan guru PAUD, guru TK itu, ya dia bisa paham gitu. Apalagi yang ngomongnya itu dia belum punya anak gitu, dia hanya melihat ya. Kalau kayak gitu jelas banget kan dia benar-benar tahu. Jadi tugas guru TK itu sebetulnya nggak mudah. Kenapa aku bilang nggak mudah? Karena aku guru TK kan, aku guru TK. Pertama, kita harus bisa nyaman sama yang namanya anak kecil. Coba bayangin anak kecil itu apa ya, kalau menurut aku tuh belum begitu paham, beda sama orang dewasa. Ketika orang dewasa, coba kamu selesaikan tugas ini, atau coba kamu dia memerintahkan, pasti dia mendengar dan nurut sama gurunya itu. Beda sama anak TK, kita nggak bisa yang namanya nyentak, kita nggak bisa yang namanya kita nggak bisa yang namanya seenaknya gitu sama anak-anak TK, sama murid-murid TK. Yang pertama itu kita harus sabar. Orang yang menganggap remeh guru TK, apa kalian bisa sabar kayak kita? Ketika anak nangis, ketika anak dia berbuat salah, ketika dia marah ke kita, ke ibu guru, apa kita ngelawan? Enggak, kita rayu, kita sayang, kita peluk, kan kayak gitu. Apa kalian bisa kayak gitu? Apalagi anaknya banyak, muridnya banyak. Terus selanjutnya, guru TK itu selain dia mendidik tentang ilmu, guru TK itu mendidik tentang adab, tentang agama. Apalagi sekolah tempat aku ngajar itu di TK Al Kamil, itu salah satu dari banyak TK di Rancaikek ya, salah satu TK yang ibaratnya lebih mengutamakan tentang keagamaan, tentang sholat, tentang baca-baca ikro gitu kan, tentang hadis, tentang banyak lah surat-surat pendek, Asmaul Husna, pokoknya banyak surat panjang yang itu anaba. Orang ngomong, itu mah maksudnya orang itu mah, murid itu mah udah pintar dari rumahnya dan lain-lain. Kita lebih tahu, anak masuk kan ke sekolah, ketika awal juga kan kita mengadakan sholat itu, coba kita tes surat anak itu bisa nggak sih baca surat ini, dan ternyata enggak. Aku terus gali-gali, enggak. Buktinya mungkin karena memang, makanya ibunya menyekolahkan, mempercayai kepada guru-guru TK seluruh Indonesia. Berarti kan ibu itu mempunyai tujuan, biar apa? Biar anaknya bisa berilmu, beradab, kan seperti itu ya. Enggak semena-mena orang tua itu masukin anak sekolah itu karena orang tuanya sibuk, biar ada yang temenin atau gimana. Enggak, pasti semua tujuan orang tua ke situ. Meskipun ya terlihatnya ada orang tua yang dua-duanya sibuk kerja dan masukin anak sekolah hanya untuk ibaratnya kayak menitipin, itu sama sekali dalam hatinya itu nggak ada hal seperti itu, nggak ada pemikiran seperti itu. Dan guru TK itu, asal teman-teman tahu, guru TK atau PAUD itu, ini aku cerita gini saking aku, maksudnya tuh kesempatan aku lah gitu, menceritakan tentang yang aku rasain. Kalau anak pengen buang air besar, buang air kecil, itu urusan kita lah. Buang air kecil masih bisa, oke. Kalau buang air besar, coba apa kalian bisa? Apa kalian sanggup? Nah gitu kan. Jadi kenapa gitu guru TK itu dianggap bahwa iya itu mah guru TK mah ngajarnya cuma kayak gini. Ingat loh, aku bangga banget jadi guru TK. Kenapa aku bangga? Aku mendidik anak dari dia nggak bisa pegang pensil menjadi dia
bisa pegang pensil itu kepake sampai nanti dia tua, bener nggak? Bener kan? Megang pensil aja contohnya, terus mengenal huruf, mengenal angka, mulai dari huruf A, ya itu kan kepake sampai dia tua. Jadi makanya ketika orang berbicara seperti itu kok ya Allah gitu sakit bener sebenarnya hati, cuma ya aku mikirnya nggak apa-apa lah, karena niat aku di sini lillahi ta'ala, karena aku ingin memberikan apa yang aku bisa, kan kayak gitu. Terus ketika sholat, bacaan sholat, kita kan ada sholat ya di sekolah aku. Kita itu ketika kita mengajarkan anak sholat, apalagi bacaan sholat, apalagi surat Al-Fatihah, nih ya asal kalian tahu, sholat itu dibawa setiap hari kan, Al-Fatihah selalu dibawa setiap hari. Yaitu salah satu suatu saat menjadi pahala yang mengalir buat para guru-guru yang mengajarkan sholat anaknya seperti itu, anak didiknya itu. Makanya buat orang yang menganggap bahwa guru TK itu naon sih gitu, kerjaan anak gitu-gitu aja, enggak loh, kita mempunyai kebanggaan tersendiri. Contohnya yaitu tadi mengajarkan sholat. Ingat loh, suatu saat di akhirat nanti ketika kita yaumul hisab nanti, kalau kita mempunyai banyak pahala atau kita sudah mengajarkan anak yang baik, ketika naudzubilahnya kita sedang mengantri untuk memilih, atau kita sedang penghisaban atau pertimbangan amal kita, ternyata amal kita kurang dan murid kita amalnya baik, dan dia ingat yang mengajarkan dia sholat, bacaan sholat, gerakan sholat, semua itu guru TK, otomatis dia langsung mengajak dan menarik guru TK itu ikut ke surga. Itu loh salah satunya. Makanya aku bangga ketika ada orang yang ngomong kayak gitu. Sakit ada, cuman aku mikir bangga, aku ikhlas lillahi ta'ala gitu kan. Kalau misalkan orang mikir Teh Sabrina itu nyari status dan lain, enggak kok. Kalau aku nyari status mungkin aku tiap hari atau postingan semua di Instagram aku tentang guru dan lain-lain. Ada juga ada yang seperti itu, dia ngajar TK hanya untuk mencari popularitas, mencari jabatan, uang gitu. Aku sih enggak, boro-boro kan enggak aku. Karena apa? Kalau mengharapkan uang nggak mungkin kan, kayak nanti suatu saat bisa menjadi jenjang yang lebih kan. Kalau ini guru, aku kan cuma lulusan SMA doang, aku, jadi nggak akan mungkin aku bisa dapat kayak misalnya kayak sertifikasi PNS, nggak mungkin, karena emang niat aku itu ridho lillahi ta'ala, aku sayang anak-anak gitu, intinya begitulah. Buat kalian stop, kalian jangan menganggap remeh guru TK. Banyak hal yang guru TK lakuin demi untuk kemajuan ya anak-anak atau penerus bangsa ya, terutama berakhlakul mulia. Karena pada dasarnya orang sekarang menilai guru TK atau menilai anak itu dari segi kertas, benar nggak guys? Dia rapotnya misalnya bacaan di sini tuh ananda ini perkembangannya kurang gini, kan orang tua langsung, Bu aku pengen anaknya seperti ini. Kita nggak bisa memaksakan seperti itu, tapi di situ juga kita berpikir sebagai guru, bagaimana anak ini bisa menjadi lebih baik, kan seperti itu. Gak semena-mena kita juga diem dong, kan kayak gitu. Dan gak mudah juga buat yang ngeremehin. Kita itu tiap hari membuat yang namanya RPPH, RPPM, Promes, itu tuh semua mencangkup tentang perkembangan anak, temanya pelajaran itu hari apa, dan gak mudah juga guru TK itu ketika dia menjelaskan hari ini tentang apa ya, tentang temanya tentang tanaman dan subtemanya itu tentang tanaman hias. Kita tuh harus membawa contoh, apapun itu kita harus membawa contohnya, gak semena-mena kita menjelaskan gambar dan lain, enggak. Guru TK itu enggak kayak gitu. Jadi kita ketika menjelaskan sesuatu kita harus ada buktinya, kita harus ada langsung barangnya, nggak bisa diomong-omongin. Itu juga kehebatan dari guru TK kan. Terus ya masih banyak lagi lah tentang kenyamanan anak di kelas, mengerjakan kegiatan, membuat prosem. Emang teman-teman bisa? Yang remehin emang kalian bisa? Gak semua loh, karena aku juga pengalaman dia itu sekolah di pendidikan PAUD, tapi
masuk kelas, dia nggak bisa sama sekali ngerayu yang namanya anak. Bukan aku membanggakan diri sendiri, karena ya aku merasakan itu sendiri. Contohnya mama aku itu dia udah berpuluh-puluh tahun, jadi mama aku tuh tahu banget semuanya tentang pendidikan PAUD, apalagi kan mama aku emang di PAUD. Jadi makanya buat orang yang menganggap remeh itu, buat mama aku ya udah biarin. Cuman kalau aku masih baru-baru nih, maksudnya baru 3 tahunan jalan ya aku jadi guru TK, tapi kan kesannya tetap aja ya, kenapa sih nih orang ngomong kayak gini nggak bisa ngerasain gitu apa yang aku rasain. Tahu nggak sih buat apa sih, buat alat peraga gini tuh susah, tau nggak sih aku kayak gini tuh susah. Tapi penilaian dari orang lain yang menilai anggap rendah itu, ya dia nggak punya apa ya, nggak punya pemikiran bahwa guru TK justru yang semua membangun. Contohnya itu tadi, memegang pensil, menulis, membaca, berhitung. Itu dari mana? Dari mana sayang? Coba dari mana? Dari guru TK kan? Nah, kalian bisa nggak? Ingat loh, dengan kita menyampaikan sesuatu kepada murid juga itu berpengaruh. Kalau anak nggak nyaman sama kita, kalau misalnya kita ke dalam kelas anak gak bisa nurut sama kita, pelajaran atau materi apapun gak akan masuk sama anak. Misalnya orang ngomong nantang nih, aku juga bisa jadi guru TK, aku gampang tinggal belajar suruh nulis ABC. Tapi kalau anaknya gak nyaman, bisa nggak bisa. Nah, jadi please stop buat kalian yang buat ngejudge guru TK, karena kita juga sama-sama manusia. Dan aku bangga banget jadi guru TK. Ya bangga itu mempunyai kesabaran yang lebih. Terus masalah gaji, kenapa bisa mau gitu, kenapa nggak kerja aja di yang lain dan lain-lain. Kan aku niatnya ikhlas, bener nggak? Kalau kita segala sesuatu pun, apapun yang kita lakukan dengan ikhlas, insya Allah semuanya nggak akan ada yang dirugikan dalam diri kita, nggak akan ada rasa kadung. Masalah gaji, guru TK itu gajinya besar, 1.100.000. Coba bayangin, satu hari itu 1.100.000. Tahu nggak? Sabar, jujur, tawakal, jeung teu kuku lutus. Nah itu. Jadi udah ya, jangan ngomong-ngomong kayak gitu lagi, gak baik. Kalau misalkan kalian nggak percaya yang ngejudge kita guru TK se-Indonesia gak percaya, oke, kalian boleh tukeran posisi kalian. Ya mungkin kalian sebagai kantoran, pegawai kantor atau semoga silahkan cobain gimana rasanya pendekatan sama anak, gimana rasanya ketika kita berbicara nggak ditanggepin sama anak kecil, gimana coba rasanya, nggak enak gitu. Jadi buat kalian dah ya, please jangan ngomong kayak gitu. Selain gibah, kaliannya so tahu, coba kalau kalian udah terjun langsung. Nah jadi kalau yang niatnya emang hanya untuk mencari popularitas di guru TK, hanya untuk mencari keuangan yang kayak gitu, ya udah nggak usah maksudnya buang-buang waktu. Buat apa kan kita hidup di dunia ini, yang kita diperlukan itu hanya ilmu yang bermanfaat. Kita mempunyai pendidikan tinggi tapi kita tidak beradab dan ilmunya nggak dipakai, percuma. Tapi serendah-rendahnya pendidikan, meskipun itu hanya ilmu biasa aja tapi bermanfaat untuk orang lainnya, itu yang bakal nanti Allah catat di akhirat, yang Allah bakal nilai di akhirat, ya itu. Nah kan banyaknya kayak gitu kan, orang tua inginnya anak nilainya bagus dan lain-lain. Ingat ya, kita itu mendidik anak biar anak menjadi anak yang beradab. Orang yang beradab pasti berilmu. Banyak orang yang mendahulukan ilmu tapi dia nggak beradab. Ada kan kasusnya kayak yang dulu itu lelaki itu yang S3, dia kuliah di luar negeri tapi dia melakukan asusila terhadap sesama jenis karena udzubillahi min dzalik. Padahal pendidikannya tinggi. Ya itu makanya buat yang nonton juga, kalian usahakan utamakan anak-anak itu belajar tentang adab. Oke, tentang masalah materi
bagus itu juga, cuma utamakan tentang adab. Ketika anak beradab, insya Allah apapun materi, apapun itu segala sesuatu yang pokoknya yang akan ada di kehidupan selanjutnya, insya Allah dia akan bisa. Mungkin cukup sekian curhatan dari aku. Panjang ya guys ya, karena mungkin aku juga kebawa sedikit nggak enak hati daripada aku mendem-mendem sendiri kan, kayak gitu. Mending aku omongin sama teman-teman sekarang biar teman-teman insya Allah paham. Kalau yang nggak paham nggak apa-apa, nggak usah maksa. Apa itu ya, kayak gitu. Stop buat kalian ngejudge guru TK atau guru PAUD itu gak ada kerjaan apa-apa. Ingat ya, kerjaan gurunya TK guru PAUD itu apalagi tentang yang basis-basis Islam itu, masya Allah luar biasa. Ya meskipun kita juga belum tahu ya di mata Allah seperti apa, tapi seenggaknya kita memberikan ilmu tentang apa yang diwajibkan oleh Allah, yaitu sholat. Aku bangga bener jadi guru TK. Makanya buat kalian gak usah so tau kalau kalian emang gak tahu. Cukup sekian dari aku. Mohon maaf kalau kalian gak suka, kalian skip aja. Gak usah kasih tanda jempol kayak gitu bawah kayak gitu, gak suka aku. Mending kan langsung komen aja apa kesalahan aku, kayak tadi yang di video aku make up. Kalau aku salah ya langsung komentar, jangan hanya memberi jempol tapi kalian tidak memberikan alasan apa yang kalian tidak suka dari diri saya, seperti itu. Pokoknya kalian sehat-sehat terus ya, jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker kalau keluar rumah, jangan lupa jaga kesehatan selalu, makan yang sehat. Pokoknya kalian jangan lupa untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.